Haleluya. Saat ini kita juga merasakan bahwa kematian itu sedang terjadi di dalam keluarga besar kita. Dari kakak Agustina yang berpulang ke rumah Tuhan, dari keponakan kami tercinta Agam. Tetapi kiranya melalui kebaktian penghiburan dari keluarga pada pagi hari ini membuktikan bahwa semuanya sudah di dalam waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan adalah di dalam rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Bukan masa depan yang pengharapan saja, tetapi penuh pengharapan. Oleh sebab itu dikatakan lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Kenapa? Karena ketika kita berduka, disitulah keadilan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, damai Tuhan yang melimpah diberikan kepada keluarga yang sama-sama sedang berduka. Katakan haleluya. Jadi saat ini keluarga kita yang sedang melakukan kebaktian penghiburan sedang diberi damai sejahtera Tuhan yang melimpah, terutama kepada kakak kami tercinta Karatna dengan Bapak Agam Ito Edi Broto. Kalau kita melihat tadi nats pembuka dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sudah dikatakan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi ini adalah suatu rahasia kerajaan surga yang luar biasa yang disingkapkan kepada kita, keluarga yang ditinggalkan, terutama kakak kami tercinta Karata Bodotapea bersama Bapak Agam, dan juga adik-adik yang ditinggalkan yaitu Lintang, Bayu, dan Ruri. Bahwa ketika Tuhan katakan orang ini sudah selesai menang pertandingan imannya dunia ini, Tuhan akan panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Tidak peduli usia, tidak perlu latar belakang, tidak perlu apa yang menjadi pemikiran manusia. Tetapi ketika Tuhan katakan dia sudah selesai, segala perbuatan dia sudah menyertai, segala iman percaya kepada Kristus, Tuhan akan panggil pulang ke rumah Bapa di surga dengan berbagai cara. Oleh sebab itu kalau kita melihat dalam kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, luar biasa, ini adalah penggenapan hidup manusia di dunia ini. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10, yang ke-11, ayat ke-12 dan ayat yang ke-13. Saya bacakan. Kalau ada yang punya Alkitab boleh baca bersama-sama. Ini adalah firman yang mengandung peneguhan iman kita di dunia yang fana ini. Ayat 10 mengatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Barang siapa yang mempunyai firman Tuhan, Alkitab bisa dibuka dan kita baca bersama-sama ayat yang ke-11. Dengan kekuatan Roh kita membaca firman Tuhan ini berkata, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat yang ke-12 berkata, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi tubuh kita adalah tubuh bait Allah. Ada Roh Kudus yang diam di dalam batin kita. Oleh sebab itu saya percaya Reza, Ica yang sudah menjadi dokter, juga adik kami yang tadi Jogja, dia pasti mempelajari anatomi tubuh. Dan dalam anatomi tubuh itu dikatakan ada satu ruang di
sini yang tidak tahu itu apa. Kosong. Itu adalah ruang di mana Roh Kudus berada, bicara kepada jiwa kita. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya, detik-detik, hari-hari sebelum adik kami, keponakan kami tercinta Agam berpulang ke rumah Bapa di surga, pasti ada suara Tuhan yang berkata kepada dia. Tapi biarlah saat ini suara Tuhan itu yang berkata kepada keponakan kami Agam, itulah yang terjadi dan berkata-kata kepada kita semua pada pagi hari ini. Dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Hari-hari COVID ini kita semua sedang dicobai. Iman percaya kita, kekuatan doa kita, kepintaran kita, ambisi kita sedang dicobai. Apakah betul kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan? Tapi masa-masa COVID ini, orang-orang yang betul-betul berserah sepenuhnya kepada Tuhan, terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Begitu juga dengan keponakan kami Agam. Suatu mujizat yang luar biasa. Dia berpulang ke rumah Bapa di surga di dalam keadaan yang tidak menentu ini. Hanya Tuhanlah yang mengerti sampai di mana kekuatan kita. Hanya Tuhanlah yang bisa mengetahui sampai di mana kita tahan kepada pencobaan dunia ini. Oleh sebab itu, ketika Tuhan panggil orang untuk pulang, kenapa? Karena rumahnya di surga sudah Tuhan siapkan. Hidup kita di dunia ini sedang kembali kepada hukum Tuhan di masa COVID ini. Apakah betul hidup kamu di dunia sedang mempersiapkan rumah di surga? Karena Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu. Aku akan datang lagi, karena sekarang aku pergi mempersiapkan rumah bagi kamu semua di surga. Jadi hidup kita di dunia ini, pertandingan iman yang harus kita lalui untuk mempersiapkan rumah kita di surga. Mungkin Agam sebagai anak sulung yang sangat mengasihi keluarganya, dia pulang ke rumah Bapa di surga, dia juga mempersiapkan rumah bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi orang tuanya, bagi adik-adiknya. Oleh sebab itu kebaktian penghiburan pada pagi hari ini meneguhkan bahwa kita semua, terutama dalam pemparan Open Gisman, kita selalu berduka, kita menangis bersama keluarga kita yang sedang menangis. Kita bersuka cita bersama keluarga kita yang sedang bersuka cita. Itulah yang dikatakan ayat ke-12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Saat ini, keponakan kami tercinta Agam, anak yang tertua dari Karatna, dan Ito Edi Broto, mungkin suatu berita yang sangat mengejutkan, pasti menyedihkan, begitu juga buat kami. Tetapi dalam kebaktian penghiburan kita diberi kekuatan yang baru, bahwa kalau kita menang dalam pertandingan iman kita, saudara, kita diberikan tempat yang khusus di surga, dilayakkan lebih lagi oleh Tuhan. Bahkan keluarga yang ditinggalkan akan diangkat oleh Tuhan lebih lagi. Luar biasa firman Tuhan itu memberi kepastian, memberi janji kepada kita semua bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita bukanlah kesia-siaan. Masa itu kalau kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, kita jadi mengerti bahwa semua karena perkenanan Tuhanlah yang hadir di dalam kehidupan Edi dan juga keluarga yang ditinggalkan, juga keluarga besar kita. Saya sempat hadir beberapa waktu yang lampau, seorang istri hamba Tuhan. Hamba Tuhan inilah yang mengangkat saya menjadi hamba Tuhan pada waktu itu di Sunter. Dan istrinya inilah almarhum yang dipanggil Tuhan, yang mengajarkan saya bagaimana bersikap menjadi seorang hamba Tuhan. Bagaimana berpenampilan sebagai seorang utusan Tuhan. Dan dia bilang, pulang ke rumah Bapak surga, anak yang gak bisa terima. Apalagi anak perempuan, Des, orang lagi makan sama saya kok di kantin rumah sakit Kemayoran. Saya pergi sebentar tebus obat, saya datang tiba-tiba sudah gak ada di kursi roda di kantin.
Saya nggak bisa terima, saya shock. Tapi ternyata apa, Tuhan baik. Beliau cuci darah. Bagaimana kalau beliau selalu cuci darah dalam keadaan masa COVID yang sekarang ini? Tidak bisa lagi menghindar dari segala panah api si jahat, serangan COVID. Tuhan ambil. Begitu juga untuk agam. Karena ada bagian tubuhnya yang lemah, ya. Saya dengar jantung tidak akan bisa melawan COVID yang begitu ganas. Tetapi Tuhan panggil bukan dalam kesakitan, di dalam tubuh yang tidak masuk ICU, di dalam tubuh yang tidak dilukai sedikit pun oleh peralatan-peralatan kedokteran. Tetapi Tuhan panggil pulang supaya keluarga yang ditinggalkan diangkat Tuhan lebih lagi. Itulah anak sulung dalam keluarga. Kalau kita membaca firman Tuhan luar biasa sebagai anak sulung. Oleh sebab itu Yakub berusaha merebut hak kesulungan itu. Banyak orang-orang dunia ini pergi bertapa, kejawen, kedis untuk mendapat hak kesulungan. Apa kesulungan? Otoritas untuk membawa nama keluarga besarnya semakin baik di hadapan Tuhan. Itulah anak sulung di hadapan Tuhan. Kalau kita pelajari dalam kitab Keluaran, anak sulung itu tidak sembarangan diciptakan Tuhan. Dia memiliki otot yang lebih besar dari adik-adiknya. Dia memiliki urat yang lebih kuat dari adik-adiknya. Darahnya itu lebih kental dari adik-adiknya. Karena apa? Dia mempunyai sesuatu yang khusus, tugas untuk mengangkat keluarganya semakin dilayakan Tuhan. Oleh sebab itu kita semua yang ditinggalkan oleh Agam, kita harus berperan aktif ke dalam tangan Tuhan. Sampai di mana kita memberi yang lebih terbaik, yang lebih baik lagi kepada pekerjaan tangan Tuhan. Amin. Lewat dedikasi kita dalam pekerjaan, lewat dedikasi kita akhir-akhir hidup kita, baik seorang ibu, baik seorang ayah, sebagai seorang pelayan Tuhan. Kalau kita flashback lagi, iya, mungkin ada hal-hal yang belum sempat saya sampaikan lebih lagi sebagai orang tua. Saat ini anak-anak yang masih dipercayakan untuk kita bina, untuk kita didik, kita lakukanlah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Agam dipanggil Tuhan berpulang memang membuat hati kita sedih dan kaget. Tetapi firman Tuhan katakan, tidak dengan kesakitan aku datang kepadamu. Jadi Agam betul-betul dalam tangan Tuhan sendiri, tidak dalam kesakitan, tidak di dalam jarum suntik ICU, tetapi karena perkenanan Tuhan sendiri, karena Tuhan yang tahu sampai di mana kita dapat menghadapi badai ujian cobaan ini. Biarlah ibadah pada pagi hari ini membuat kita yakin dan percaya. Seperti dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang kelima saya bacakan. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Jadi inilah peranan kebaktian penghiburan pada pagi hari ini. Kami mau keluarga Kakak Ratna, keluarga Ito Edi Broto, Lintang, Bayu, Ruri yang ditinggalkan Agam, bukan berduka cita seterusnya akan hal ini, tetapi kita semua melakukan, dan keluarga yang tinggal melakukan untuk apa? Memelihara terhadap yang jahat. Pelihara hati kita kepada Tuhan. Jangan marah sama Tuhan, jangan mengeluh kepada Tuhan, tetapi yang Tuhan mau kuatkan hatimu, bangun konektivitas ilahi lebih lagi, supaya Tuhan memelihara kita lebih lagi terhadap yang jahat. Ayat kelima mengatakan, kiranya Tuhan yang menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mintalah keadilan Tuhan kepada kita yang ditinggalkan. Kita berdoa, Tuhan, saya minta keadilan Tuhan. Saya minta ketabahan Kristus itu mengalir
di dalam pikiran dan jiwa saya dalam menghadapi masa-masa yang berat ini. Maka kita akan melihat berbagai hal, Tuhan akan menjawab apa yang menjadi kerinduan kita. Saya sangat mengucapkan terima kasih untuk inisiatif dari Bapak Ica, Mama Ica untuk kita mengadakan kebaktian penghiburan pada pagi hari ini. Karena rasanya kita nggak bisa ke Boyolali, rasanya ketemu Agam nggak pernah lupa. Karena waktu pernikahan Ica, saya bertemu anaknya banyak senyum, anaknya ringan tangan, apa aja kita minta tolong, adik-adiknya, sepupu-pupunya biasa dikerjakan. Nah itulah yang ditinggalkan Agam kepada kita, apa? Ketabahan Kristus, menolong keluarga. Siapa yang butuh ditolong, kita tolong. Saudara, seperti pada pagi hari ini, kita sangat bersuka cita. Walaupun COVID hari pertama ini kita tertutup, tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, tetapi kita bisa bertemu di udara. Betul kata Roh, supaya jemaat-jemaat mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.